Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat holistik, kita ketemu lagi ya di channel kita dalam rangka atau membahas ya terkait dengan kesehatan holistik. Untuk saat ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu Bapak atau Mas ya, Mas Arya ya dari Jakarta ya berarti ya? Iya betul. Jakarta. Ya memang pada kesempatan kali ini sedang sama-sama belajar ya, belajar pendalaman terkait dengan keilmuan holistik. Memang kalau dilihat ya untuk proses pembelajaran holistik, ini sahabat holistik juga paham ya bahwa untuk pembelajaran holistik tidak ada kata berhenti. Iya betul. Saya ketemu Pak Arya ini kurang lebih berapa tahun ya? Pas di Bekasi ya? Iya. Jadi Bekasi. emang awal belajar holistik 1, holistik 1 ya, bener ya? Holistik 1 iya, apa holistik 2 terus holistik 1 dan 1 dan 2 terus lanjut yang di Banten ya, yang di Banten ya. Jadi emang udah cukup lama sebelum 2019 ya, berarti sekitar itu. Jadi emang sudah cukup lama dan alhamdulillah ketemu lagi di event untuk kali ini yaitu pas pendalaman ini. Kalau ini mungkin coba ya, kita akan dalam artian mungkin sahabat holistik sekalian pengen tahu ya awal ketertarikan belajar holistik, karena kalau secara untuk profesi saat ini sebagai ada hubungannya dengan ini ya Pak Arya? Oh kalau sekarang sebagai IT di sebuah perusahaan. Sebagai IT tapi ada minat di bidang pengobatan. Nah ini Iya, itu menarik ini, dan ini kan coba cari tahu ya informasinya terkait dengan awal ada ketertarikan belajar ilmu kesehatan, khususnya ya belajar holistik itu sebenarnya apa sih yang membuat atau mendorong gitu. Mungkin bisa sharing dengan sahabat holistik. Dulu saat mungkin SMK ya, sekitar SMK tuh pernah beberapa kali turun bro. Terus kan ada om tuh kenalan dari bapak itu, dia cuma pakai apa ya? Mungkin yang saya ingat saya itu botol dikasih air panas, terus dikasih kayak kain atau enggak itu? Iya, dibungkus kain, terus dikasih jeruk nipis. Terus kaki ditaruh atas ya. Jadi kayak balik itu, kepala di bawah, kaki di atas. Posisi kaki naik ya itu ya. Terus disuruh diusap gitu kan. Usap pakai yang itu air panas sama yang jeruk gitu ya. Iya. Terus pas besok-besok udah naik lagi. Oh, udah ini normal balik lagi. Normal. Terus lah, kok bisa gitu ya. Terus habis itu udah kan. Terus beberapa tahun kemudian begitu lagi, kambuh lagi karena udah tahu, ulangin lagi prosesnya. Gitu kan. Terus sampai suatu ketika kan waktu itu adik habis lulus SMA terus mengikuti kegiatan luar sekolah gitu kan. Terus pas pulang langsung sakit tuh. Sakit terus sampai beberapa bulan di rumah tuh ngedrop. Ya kan orang tua menganggapnya itu kan masuk angin gitu kan. Tapi masuk angin kenapa terus-terusan ngedrop gitu kan kita nggak tahu juga ya. Terus suatu ketika didatangi seorang bidan dari tetangga gitu datang. Pas ngelihat gitu langsung ini harus dibawa di rumah sakit ini. Ini udah berapa lama? Udah lama. Saya kira hari itu langsung dibawa rumah sakit. Ya terus di rumah sakit ya naik turun gitu kondisinya. Iya. Terus selang mungkin beberapa minggu terus ya Allah panggil kan. Terus dari kejadian tersebut menginspirasi kan. Ini gimana nih kalau kejadian tersebut terulang gitu kan? Bagaimana kita menanggulanginya gitu kan? Nah, terus ya kayaknya perlu lah dari keluarga ini ada seseorang yang
ngerti ya, ngerti lah kesehatan atau pengobatannya. Sedikit atau banyak lah gitu. Terus ya sampai sekarang tuh karena emang suka belajar gitu ya. Ya sampai sekarang ya sampai di sini. Nah, ini, ya. Jadi berarti memang sahabat holistik juga ada ya, mungkin ada yang punya pengalaman yang sama dari kasus keluarga yang sakit, akhirnya kok pengen berbuat sesuatu tapi karena tidak ada ilmunya, akhirnya kan hanya bisa apa? Pasrah ini dan berapa yang akhirnya ini memacu Mas Arya ini untuk belajar pengobatan. Nah ini kalau terkait dengan ini apa sih yang bikin ini menarik bisa dikatakan terkait dengan holistik ini ya. Kalau selama ini yang dirasakan selama berapa ini kan berarti sudah bersentuhan atau belajar kan sudah cukup lama itu. Mungkin yang sisi yang unik, sisi yang menarik, sisi yang membuat akhirnya memutuskan untuk belajar lagi apa itu? Karena yang dari awal itu kan yang turun bro itu kan yang kita ketahui kan dioperasi gitu kan ya. Nah itu waktu itu udah sampai bosan, wah ini turun mulu ini. Terus share sama orang tua, ini ada apa namanya baksos buat hernia gitulah di rumah sakit dekat rumah. Kan apa namanya kalau gitu kan gratis ya. Terus diyakinkan lagi, kamu mau dioperasi gitu kan. Ntar hasil dari apa yang udah dioperasi itu tidak akan sama dengan sebelumnya gitu kan. Terus pikir berkali-kali, udahlah karena udah dinasihatnya seperti itu, terus ya udahlah bismillah. Terus kemudian yang menarik juga itu kita menganggap itu bahwasanya manusia ini bukanlah sebuah kendaraan yang kalau rusak itu tinggal dicopot ganti gitu. Karena banyak faktor tuh kan. Kita melihat dari sudut pandang itu berbagai macam sudut kan. Nah itu yang terkadang kalau di tempat lain mungkin tidak bisa apa namanya dilihat dari sudut pandang yang lain kan, yang ada penyakit ini obatnya ini gitu kan, tidak dilihat mungkin faktor emosinya atau pola hidupnya atau makan minumnya gitu kan. Atau apa namanya, kalau kan terkadang kita menganggap penyakit itu kan sebagai sebuah apa namanya penggugur dosa kan ya. Nah terkadang kita harus kembali lagi, dosa apakah yang telah kita lakukan gitu kan. Mungkin kalau dari sudut pandang holistik kan nggak cuma ini, rukyah juga termasuk kan ya. Nah dosa-dosa apa gitu yang kita lakukan sehingga kok sekarang seperti ini gitu kan. Nah itu yang menarik itu seperti itu. Berarti kan balik lagi ya terkait dengan holistik itu kan berarti menyeluruh ya. Memang banyak aspek yang perlu dipertimbangkan ya, pertimbangan terkait dengan kondisi kesehatan dari seseorang, baik itu fisiknya juga, mentalnya juga, psikis, pikiran juga, dan memang berarti yang holistik kan berarti kan harus banyak aspek yang dilihat. Nah ini terkait dengan ini Mas Arya, untuk pelatihan berarti nanti rencananya 3 hari nih dan baru 1 hari. Di sini kan berarti kan ada disampaikan beberapa materi yang terkait dengan apa detail pembelajaran holistik, sama tadi kan udah belajar ini ya, belajar struktur. Nah ini dari Mas Arya sendiri, apa nih hal-hal yang bisa dibagikan ke teman-teman ya, terutama terkait dengan postur sama materi itu. Yang bisa diambil dari beberapa hari ini bahwasanya para peterapi itu tidak atau kurang memikirkan dirinya sendiri gitu kan. Fisik ini kan perlu diolah juga gitu kan ya, perlu diolahragakan gitu kan, agar kita itu tidak lemah juga. Atau kalau yang biasa kerjanya duduk ya termasuk saya nih.
Kalau kerjanya dari pagi sampai sore duduk gitu kan. Nah terkadang perlu ada satu hari itu yang memang harus olahraga gitu kan. Nah kalau seandainya itu bisa kita lakukan setiap hari olahraga, ya tentu tidak ada khusus waktu satu hari khusus buat olahraga gitu kan. Nah jadi dalam pelatihan ini mungkin kita jadi kembali diingatkan gitu kan. Akan pentingnya itu ya, tetap ya, berarti gerak ya. Iya tetap gerak untuk misalnya berarti sebagai terapi yang pastinya kan dimintai tolong untuk mengoptimalkan ya kesehatan dari klien. Yang itu yang pasti banyak ya, tidak sedikit ya, banyak juga yang terapi-terapi yang kurang memperhatikan ya, memperhatikan kesehatan tubuh terutama hak-haknya tubuh, baik itu makanan, baik itu terkait dengan gerak. Dan yang jadi fokus pembahasan di pelatihan kali ini berarti gerak itu ya, Mas Ari. Jadi memang sebagai syarat salah satu syarat untuk sehat ya kalau bisa dikatakan. Dengan terkait berarti model atau bentuk ya. Mungkin kalau saya juga ikut di ini juga tidak membutuhkan tempat yang luas ya. Betul, tempat yang luas dengan satu bentuk ya, satu atau beberapa bentuk yang mesti dilakukan ya secara rutin ya, secara rutin yang harapannya itu bisa meningkatkan kualitas ya. Kalau berarti kan ada beberapa Mas Arya juga, kita juga kan berapa jenis postur ya, berapa jenis sikap yang dilatih. Kalau dari sebelumnya sudah pernah latihan itu belum, Mas Arya? Ini belum sih. Belum ya, berarti baru kali ini. Kalau untuk yang dirasakan ya, kan berarti tadi pagi sama sore ya, selama dua kali itu yang dirasakan apa itu? Yang habis latihan tadi langsung kayaknya mau tidur gitu. Oh, mau tidur malah. Soalnya kayak mata itu kayak, waduh ini kok berat gitu. Terus yang tadi dicoba lagi kan, nah sekarang udah mulai naik lagi. Kemungkinan yang tadi itu kurang tepat ya, posturnya kurang, mungkin geser sedikit ya. Berarti memang harus detail ya, harus mencari posisi yang pas untuk memberikan efek yang maksimal ya, itu bisa dikatakan seperti itu. Kalau ini terkait ini, berarti Mas Arya kan sudah belajar ilmuwan holistik ya, yang intinya itu belajar atau terkait dengan kesehatan. Nah ini untuk rencana kalau lihat dari profesi kan saat ini kan belum sepenuhnya bisa dikatakan ya, karena masih Anda bisa dikatakan senang atau hobi terhadap ilmu kesehatan ya, terhadap pengobatan juga. Nah ini untuk harapannya ke depannya seperti apa ini? Apakah ini nantinya suatu saat nanti bisa dijadikan sebagai hobi yang menghasilkan atau seperti apa, atau mungkin malah terjun secara profesional itu kan? Gimana? Keinginan sih ada buat terjun secara menyeluruh gitu ya. Nah yang tapi untuk memulainya itu kan perlu persiapan dulu lah. Iya pasti itu. Apakah membuat brand dulu gitu kan? Ya sampai sekarang sih belum dulu nih. Masih dipikirkan ya. Masih dipikirkan. Jadi memang kalau memposisikan Mas Arya ini berarti masih sebagai hobi ya, kesenangan dengan harapan itu bisa membantu lah paling nggak lingkungan dekat ya, lingkungan dekat, minimal keluarga lah. Ketika ada masalah dengan keluarga, ada sesuatu hal yang bisa dilakukan kan itu ya, dilakukan terkait dengan kesehatan. Kita doakan semua ya sobat holistik bisa konsisten ya Mas Arya belajar untuk kesehatan yang sampai akhirnya tidak cuma untuk keluarga saja, juga dengan masyarakat sekitarnya. Artinya bisa Allah pahamkan terkait dengan ilmu pengobatan. Ya, terima kasih Mas Arya atas waktunya. Kita ketemu lagi. Mudah-mudahan ada yang manfaat yang bisa diambil. Terima kasih ya Mas Arya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.